Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konten-konten sebelumnya saya kira rasa sudah terang dan sangat jelas dan sudah diawali oleh ma'rifatullah. Maka sekarang kita wajib sebagai umat yang pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyalahkan yang lain, kita kepada diri sendiri saja kita wajibkan fardu ain, bukan fardu kifayah, untuk mengetahui bagaimana 50 aqaid. Apa itu? Sifat wajib bagi Allah, kemudian mustahil, jaiz, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Nah, kemudian sifat wajib bagi Allah ini adalah yang pertama wujud. Sifat mustahilnya adalah adam, artinya tiada. Maka Allah ini wajib bersifat sifat wujud, mustahil tidak ada. Kemudian sifat yang kedua sifatnya kidam, artinya sifatnya Allah itu, zatnya Allah itu terdahulu, kidam atau sedia. Lawannya adalah hudus, baharu, atau adanya kemudian, baharu. Maka dalil aklinya, dalil secara akalnya, adanya alam ini yang diciptakan Allah, adanya ini alam yang diciptakan atau dijadikan, ditajallikan oleh Allah, bahwa Allah lah yang dahulu ada tanpa didahului oleh sesuatu apapun yang lain. Kemudian yang ketiga baqo. Baqo itu artinya kekal. Maka kekalnya zatnya Allah tanpa adanya kesudahan, tanpa hancur. Kemudian sifat mustahilnya adalah fana atau hancur. Maka Allah itu mustahil hancur, mustahil fana. Allah itu baqo. Andai kata Allah itu binasa atau fana, berarti Allah itu seperti makhluk, dan ini adalah mustahil, tidak diterima oleh akal. Maka disebut sifat baqo, zatnya Allah kekal, tiada berkesudahan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah mukhalafatul lil hawadits. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk atau berbeda dengan sesuatu. Lawannya adalah mumatsalatul lil hawadits, artinya sama dengan makhluk. Ini sifat mustahilnya. Jadi Allah itu mustahil sama dengan makhluk. Karena apa? Andai kata Allah itu sama dengan makhluk, maka jadilah Allah seperti makhluk pula, dan ini bertentangan dengan akal. Wajib disebut mukhalafatul lil hawadits, zatnya Allah yang berbeda dengan makhluk atau berbeda dengan sesuatu. Kemudian yang kelima, sifat wajib bagi Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya apa? Berdirinya Allah dengan zatnya yang maha sendiri. Zat Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada yang lain. Lawannya, mustahilnya adalah berhajat Allah kepada zat yang lain. Mustahil, mustahil Allah berhajat kepada zat yang lain. Karena secara dalil akal saja, jika Allah berhajat kepada zat yang lain atau segala sesuatu selain dirinya, maka Allah itu lemah. Sungguh Allah lemah jika seperti itu, sementara Allah itu tidak lemah. Maka disebutlah sifat qiyamu binafsi, berdiri Allah dengan zatnya sendiri, tidak berhajat kepada zat yang lain. Inilah qiyamu ta'ala binafsi. Kemudian sifat keenam yang wajib bagi Allah itu wahdaniyah. Arti daripada wahdaniyah itu apa? Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Lawannya mustahil adalah ta'alluq, artinya berbilang-bilang, banyak pada zat, banyak pada sifat, banyak pada asma, banyak pada perbuatan. Secara akal, dalil akalnya saja, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat wahdaniyah. Andai kata Allah itu tidak esa, boleh 2, boleh 3, 4 dan seterusnya, maka ini sungguh Allah itu banyak. Ketika sungguh Allah itu banyak, berarti ini adalah mustahil. Allah itu tidak banyak, Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu ahad. Contoh, kalau ada Allah lain atau ada Tuhan lain selain Allah, berarti ada dua Tuhan yang bertengkar. Ada yang menciptakan langit, ada Tuhan yang menciptakan bumi. Nah, kemudian pasti dia berdebat. Kau jangan hamparkan
hamparkan langit begini, jangan bangun langit di atas bumiku. Yang satu bilang jangan kau taruh bumimu di bawah langitku. Pasti bertengkar nanti. Maka ini disebut lemahnya salah satu. Di saat ada duanya Tuhan, yang satu menciptakan langit, yang satu menciptakan bumi, berarti lemah dari salah satu dari kedua itu lemah. Salah satu yang lain itu lemah. Sementara Allah Ta'ala itu tidak seperti itu, maka mustahil. Ketika seperti itu, masa ya Tuhan berdebat? Masa ya Tuhan berkelahi dengan Tuhan yang lainnya? Kan tidak ada. Jadi Allah Ta'ala itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada asma, esa pada af'al. Mustahil. Nah, kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketujuh kudrah, artinya berkuasa. Berkuasa, lawannya majisun, artinya lemah, ajisun. Maka Allah itu bersifat berkuasa, kuat, berkuasa. Allah itu tidak lemah. Allah itu mustahil lemah. Nah, jika Allah itu lemah, sungguh tidak ada alam semesta ini. Nah, karena adanya Allah itu adalah alam semesta ini, maka Allah itu berkuasa. Kemudian sifat yang ke-8 iradah, sifat wajibnya berkehendak dengan kesendiriannya, berkehendak dengan sendiriannya. Artinya mustahilnya adalah dipaksa. Dalilnya ini, dalil akalnya ini adalah apa? Andai kata Allah Ta'ala dipaksa dalam berbuat sesuatu, maka Allah itu lemah, dan di waktu lemahnya Allah maka tidak akan didapatkan alam alit, tidak akan tercipta alam ini. Sedangkan alam ini ada setelah Allah Ta'ala mentajallikan dirinya, walaupun alam ini disebut wujud bayangan, khayal. Kemudian yang 9 ilmun, lawannya jahal, bodoh. Jadi ilmun itu yang Allah itu maha tahu, Allah itu tahu, Allah itu ilmu. Kemudian mustahilnya itu lawannya adalah bodoh. Maka ketika Allah bersifat apa bodoh, maka ini sifat mustahilnya. Ketika Allah seandaikan bersifat bodoh, maka Allah Ta'ala itu tidak bisa dijadikan Tuhan, tidak bisa dikatakan penguasa, maka itu mustahil bagi Allah. Kemudian sifat yang ke-10 hayat, hidup. Lawannya adalah mustahilnya adalah mautun, mati. Jadi Allah itu zat yang hidup, zat hayat yang hidup. Allah itu wajib bersifat hayat. Andaikan Allah mati, tidak hidup, maka sunyinya alam ini daripada yang mengaturnya. Di saat Allah mati, maka alam ini tidak ada lagi pengaturnya. Di saat tidak ada pengatur, maka rusaklah alam ini. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan logika seseorang, dalil akli. Maka wajib Allah hayat, sifatnya hayat. Kemudian sifat yang ke-11 sam'un, sama, mendengar. Lawan mustahilnya adalah samamun, artinya apa? Somamum artinya tuli. Jadi Allah itu bersifat mendengar, sama. Mustahilnya adalah bisu. Dalilnya sami'um basiru, Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dirinya mendengar, dirinya melihat, sifat mendengar. Maka Allah Ta'ala itu maha mendengar. Kemudian yang ke-12 sifat basor, artinya melihat. Lawan daripada itu mustahilnya adalah buta. Allah Ta'ala itu mustahil buta, kita yang buta. Maka sifat wajib bagi Allah ini, 20 sifat wajib bagi Allah ini untuk Allah. Kalau kita 20 sifat mustahil bagi Allah itu kita. Maka Allah Ta'ala mendengar, melihat. Allah ini melihat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran basirun. Kemudian yang ke-13 sifatnya Allah Ta'ala apa? Kalam, yang maha berbicara. Apa mustahilnya adalah bisu, bakmun, bukmun. Itu bisu. Allah Ta'ala mustahil busa. Bisu. Allah Ta'ala mustahil bisu. Karena Allah Ta'ala itu yang berkata-kata. Allah itu kalam. Allah itu yang maha berbicara. Tajallinya sifat ma'ani ini ada pada nyawa, sehingga bisalah berbicara, melihat dan sebagainya. Kemudian yang ke-14 kaunu ta'ala qadirun, artinya hal keadaannya Allah yang maha berkuasa. Lawannya adalah hal keadaannya Allah yang lemah.
Maka Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa, mustahil Allah Ta'ala maha lemah. Kemudian yang sifat yang ke-15, kaunuhu ta'ala muridan, artinya hal keadaannya Allah berkehendak dengan sendirinya, yang maha berkehendak. Lawan mustahilnya adalah kaunuhu ta'ala mukrahan, artinya hal keadaannya Allah yang dipaksa-paksa, sementara Allah itu mustahil dipaksa. Allah Ta'ala itu yang maha berkehendak. Kemudian sifat yang ke-16, kaunuhu ta'ala aliman, artinya hal keadaannya Allah yang maha mengetahui. Lawan mustahilnya kaunuhu ta'ala jaja, keadaannya Allah yang bodoh. Allah itu tidak bodoh, mustahil Allah bodoh. Begitu, ini zat daripada Allah Ta'ala. Sifatnya ini menunjukkan kepada zat, sifat maknawiyah ini. Kemudian kaunuhu ta'ala hayyun, artinya apa? Keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup. Allah itu mustahil yang maha mati, hal keadaannya mati mustahil. Maka secara akal saja sudah mampu digambarkan. Dalilnya ada, hayyul qayyum, Allah Ta'ala maha hidup berdiri dengan sendirinya. Kemudian hal apa namanya, kaunuhu ta'ala sami'an, Allah Ta'ala yang betul-betul maha mendengar. Mustahilnya adalah Allah maha tuli, tidak mungkin Allah tuli, maka Allah itu maha mendengar. Sudah tadi disebutkan dalilnya. Kemudian yang ke-19, kaunuhu ta'ala basirun, hal Ta'ala keadaannya ini adalah maha melihat. Kemudian lawannya mustahilnya adalah buta, maha buta. Allah Ta'ala mustahil yang maha buta, mustahil. Keadaannya Allah mustahil buta. Dalilnya ada juga tadi di belakang, innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Kemudian yang ke-20, kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya apa? Hal keadaannya Allah yang maha berbicara. Lawannya mustahil itu adalah kaunuhu ta'ala adekama, hal keadaannya Ta'ala yang bisu. Allah Ta'ala mustahil maha bisu. Dalil ayat Al-Quran juga tadi sudah disebutkan tadi, dalil kalam di belakang, wa kallamallahu Musa takliman, sungguhnya Allah Ta'ala telah berbicara kepada Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Maka selesailah 40 i'tikad yang tadi, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil pada Allah, lengkap dengan dalil akal dan naklinya. Kemudian wajib kita juga mengetahui sifat jaiznya Allah. Apa sifat jaiznya Allah? Cuma satu. Sifat jaiznya Allah itu cuma satu. Apa itu? Allah Ta'ala itu bersifat jaiz. Allah itu berbuat tiap-tiap apa saja yang terjadi. Allah Ta'ala berkehendak semaunya saja, mau-maunya Allah Ta'ala, mau-maunya Allah. Kalau memang Allah Ta'ala mau memperbuatnya ataupun tidak diperbuatnya Allah, sama sekali tidak ada campur tangan apapun, mau-maunya Allah. Sifat wenangnya, mau-maunya, terserah Allah, begitu. Maka ini 41 tadi, wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, 41. Kemudian sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan jaiz dan bagi Nabi dan Rasul. Ada 9. Wajib pada sekalian Nabi dan Rasul itu ada 4 sifat. Mustahil 4 sifat, lawannya kemudian ada 1 jaiz. Berikut coba disimak baik-baik 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama, wajib pada sekalian Nabi dan Rasul itu siddiq, siddiq. Tahu siddiq? Siddiq itu artinya benar. Lawan mustahil itu dusta. Jadi mustahil Nabi dan Rasul itu berdusta, mustahil. Dalil benarnya sekalian Nabi dan Rasul ini adanya mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala kepada sekalian Nabi dan Rasul. Dan dengan adanya mukjizat ini, Nabi dan Rasul ini sanggup menolak dakwan-dakwan orang-orang yang mengingkari risalah yang dibawakan oleh para Nabi dan Rasul itu. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya masing-masing. Kemudian yang kedua, wajib bagi sekalian Nabi dan Rasul itu
amanah, sifat amanah, terpercaya. Lawannya mustahilnya adalah khianat atau tidak dipercaya, berkhianat. Jadi Nabi dan Rasul mustahil berkhianat. Maka dalil amanahnya, terpeliharanya adalah Nabi dan Rasul daripada perbuatan yang diharam-haramkan, yang dimakruhkan oleh Allah, yang berkhianat tadi. Nabi dan Rasul itu tidak pernah berbuat perbuatan khianat atau perbuatan-perbuatan makruh, kecuali Nabi dan Rasul itu pernah berbuat perbuatan makruh untuk memberikan contoh kepada umatnya. Andai kata Nabi dan Rasul tidak amanah, maka kita umatnya juga ini secara syariat ya diperintahkan untuk tidak amanah, dan ini tidak masuk akal. Maka wajib sifat amanah pada sekalian Nabi dan Rasul. Mustahil khianat. Kemudian sifat yang ketiga wajib pada Nabi dan Rasul itu apa? Siddiq, amanah, tablik, artinya menyampaikan. Apa mustahilnya? Mustahil Nabi dan Rasul itu menyembunyikan, sementara dia sifatnya adalah wajib untuk menyampaikan. Jadi mustahil menyembunyikan. Nabi dan Rasul ini sifatnya menyampaikan. Andai kata Nabi dan Rasul menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, maka sungguh Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada ilmu itu kepada umatnya juga. Jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah, tablik oleh baginda Rasul, untuk menyampaikan perkara-perkara yang hak yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Maka wajib ini sifat tablik bagi Nabi dan Rasul, menyampaikan risalah itu yang diperintahkan oleh Allah, hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat tanpa menyembunyikan sedikit pun. Jadi mustahil untuk menyembunyikan. Kemudian yang keempat wajib kepada sekalian Nabi dan Rasul itu fatonah, cerdik, cerdas. Lawannya mustahil itu balada, artinya bodoh. Mustahil Nabi dan Rasul itu bodoh. Mustahil. Jadi dalil akalnya, andai kata para nabi tidak cerdas alias bodoh, maka sungguh tidak sangguplah menjadikan umatnya percaya atau memberikan dalil-dalilnya, kenyataan-kenyataannya. Maka Nabi dan Rasul itu cerdas. Dengan cerdasnya Nabi dan Rasul ini, maka sangguplah untuk memberikan dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang hak tentang keesaan Allah Ta'ala. Kemudian jaiz pada sekalian Nabi dan Rasul satu sifat. Apa itu sifat jaiznya? Nabi dan Rasul itu satu juga, seperti Allah tadi satu juga, ini Rasul satu juga, bersifat dengan seperti manusia biasa pada umumnya, yang tidak membawa kekurangan kedudukan martabat pada Nabi dan Rasul yang mulia. Contoh makan, minum, berhajat, sakit, yang tidak membawa kepada kekurangan. Adapun penyakit-penyakit yang membawa kepada kekurangan, semua itu sebenarnya tidak ada. Contohnya seperti cerita Nabi Ayub, penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Di dalam cerita Nabi Ayub digambarkan sebagai seorang nabi yang sakit, busuk kulitnya sehingga dijauhi oleh sekalian orang. Sebenarnya hakikatnya Nabi Ayub tidak sakit seperti demikian. Tetapi Nabi Ayub itu sakitnya dialami di dalam tubuhnya, tetapi di luar semuanya utuh seperti tubuh manusia biasa seperti umumnya, tidak berbusuk, tidak. Maka selesailah kita ini 50 itikot ini, mulai daripada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat jaiz pada sekalian Nabi dan Rasul, lengkap satu persatu serta dalil-dalilnya. Maka inilah yang dinamakan aqaidul iman atau aqaid khamsah, 50 aqaid secara terperinci. Maka itulah tadi bagaimana saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kita ini semua untuk mewajibkan diri kita sendiri, karena ini bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Maka ketika mempelajari ilmu ma'rifat, tidak mempelajari ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu kalam ini, maka ditakutkan bergeser
ditakutkan tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah taala itu mau disucikan. Allah taala itu zat yang maha suci. Jangan sampai kita mengotori dengan mentang-mentang belajar ilmu ma'rifatullah, kemudian wah ini Allah itu segala-galanya begini-begini. Iya, itu secara ma'rifat benar. Walaupun alam semesta itu bukan Allah, tapi itu juga adalah wujud khoyal, wujud bayangan. Tapi wujud bayangan tidak bisa dilepaskan juga. Tapi jangan katakan alam semesta itu Allah, itu kaum keliru. Alam semesta itu bukan Allah, salah. Itu bayangan aja, bayangan wujud khoyal. Wujud hakikinya adalah zat hayat. Wujudnya Allah Ta'ala berwujud kepada zat hayat. Zat hayat itu Nur Muhammad atau Ahmad. Ini zat hayat, inilah zat yang hidup, inilah yang disebut Nur Muhammad, inilah Ahmad, inilah Nur Muhammad batin, Nur Muhammad yang hayat, yang hidup. Kemudian kalau hayyun, zat yang hayyunnya, itulah yang disifat maknawiyah, yang maha ruang itu. Jadi kalau kita tarik ukur, zat yang sifat maknawiyah itu kepada zat Allah, ini yang kosong tak terbatas ini. Bukan kosong, bukan tidak ada, tapi tidak pernah tidak ada. Ini maha ruang. Di balik zat hayat ini kan ada zat hayat, bukan angin loh ya, bukan angin. Ini zat hayat ini loh, ruh semesta alam, atau dikatakan Rasul atau Ahmad atau Nur Muhammad batin, Nur Muhammad yang kodim ketika ditarik ke dalam. Ketika ditarik ke dalam, ketika keluar berjasad begini, berjisim, itu Nur Muhammad yang muhaddas, yang kodim kalau ke dalam. Ini loh hayat. Hayat ini adalah ruh semesta alam. Ketika masuk ke dalam menjadi nyawa, zohir dia menjadi napas. Sebenarnya tuh hayat. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan Rasulullah. Ini zat hayat. Nah, kalau hayyun, zat hayyun, dibaliknya ini zat hayat. Kalau kita hilangkan ini, hilangkan ruh semesta alam, hilangkan hayat, prasangka, sangka-sangka ini hilangkan. Nah, itu ada zat Allah di situ, hayyun. Inilah sifat maknawiyah yang diinikan kepada zat hayyun, kepada zatnya, kepada zat Allah. Jadi yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu yang maha suci, inilah zat hayyun. Di baliknya zat hayat inilah. Ini kan ada zat hayat, dihilangkan zat hayatnya itu, itulah yang tidak bisa disebut. Kosong sekosong-kosongnya, bukan tidak ada, tapi tidak pernah tidak ada. Jadi untuk mempelajari, makanya kita bilang kalau metode kita tidak pernah menyalahkan orang yang bersyariat dulu, mau toriko dulu, hakikat dulu, ma'rifat dulu, terserah. Kalau kita ma'rifat dulu, awaluddin ma'rifatullah, tapi dasar ma'rifat awal, ma'rifat yang tingkatan pertama, bukan langsung ma'rifat intahi, ma'rifat yang tingkatan pertama. Minimal mengetahui daripada minimal mengetahui daripada zat hayyun, minimal mengetahui itu, jangan dulu langsung semuanya. Minimal mengetahui itu, kemudian masuk kepada tauhid, hakikat, ilmu tauhid. Nah, kemudian di dalam ilmu kalangan kita di Asia Tenggara khususnya, itu menganut daripada akidahnya Imam Asy'ari, akidah Imam Asy'ariyah. Kalau di Asia Selatan di bagian sana itu rata-rata Imam Maturidi. Jadi kalau kita Imam Asy'ari. Jadi selain daripada ini ditakutkan, dikhawatirkan nanti keliru. Karena inilah yang diyakini oleh ijma para ulama warasatul anbiya semuanya dari zaman dahulu. Inilah akidahnya Sunni. Akidahnya di Indonesia kebanyakan itu Imam Asy'ariyah. Ulama-ulama kita juga dulu Imam Asy'ariyah. Semua rata-rata di Indonesia, Malaysia itu mazhabnya rata-rata juga Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kalau mau ambil mazhab lain kita juga tidak menyalahkan. Yang penting ini keyakinan kita. Kita juga tidak hanya bermakrifat, maksudnya tidak mempelajari makrifat saja. Ini bahasa syariat ya, kita. Tidak hanya mempelajari ilmu makrifat, tapi mempelajari ilmu hakikat, ilmu tauhid. Kemudian setelah ini baru ke thariqah. Thariqah itu apa? Jalan. Thariqah itu prakteknya, bagaimana caranya mempraktekkan ini tadi, makrifat tadi, tauhid tadi di thariqah. Kemudian bagaimana cara menzohirkannya
bernyata kepada di syariatullah, tapi bukan syariat yang seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan, tapi bukan dirubah. Sholatnya tetap 2 rakaat sholat subuh, 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tetap. Maksudnya syariatullah itu syariat yang bermakrifat, syariat yang berhakikat, syariat yang bertorikoh. Paham? Jadi kita tidak hanya bersyariat saja. Nanti gugur juga di sini. Tidak ada lagi istilah kita yang makrifat, kita yang hakikat, kita yang bertorikoh, kita yang bersyariat. Sudah lenyap mutu qabla an tamutu. Tapi ketika sudah di syariatullah, tidak perlu ngomong ketika dikasih uang sama orang, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah, tidak perlu. Syariatkan saja, yang penting kesadarannya itu loh. Kesadaran kita itu di mana? Meleburnya kemana? Jadi kesadaran ini, si Adam ini yang tiada tadi, yang sudah kita jelaskan tadi, di sifat mustahil bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, itulah kita itu. Adam tiada, bodoh, bisu, tuli, mati, bodoh, setelah itu lemah dan sebagainya. Itu loh 20 sifat mustahil bagi Allah. Itu sifat-sifat kita itu, Adam itu yang tiada, yang tidak ada itu. Jadi Allah itu mustahil tiada, Allah itu mustahil buta, Allah itu mustahil bisu, Allah itu mustahil lemah, Allah itu mustahil dipaksa. Itulah kita, sifat-sifat mustahil itu. Lawannya sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah sampai kita tertipu tentang itu, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semua ya tidak tertipu daripada mengkotak-kotakkan hanya makrifat saja, orang toriko saja, hakikat saja, syariat saja. Kita juga tidak menyalahkan orang. Mau diikuti silahkan, tidak mau diikuti juga silahkan, tidak kita apa-apakan, tidak kita juga harus pokoknya harus enggak juga. Tapi ini untuk kalau mau, kalau bisa pelajari 50 aqaitin ini fardu ain, soalnya kalau kita itu dianukan, kalau mau tahu hukumnya sebenarnya hukum fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi wajib atas kita seorang yang mukallaf, yang sudah balik, supaya kita tidak tergeser. Apa itu Asy'ari sama Maturidi cuma 20 sifatnya Allah? Bukannya sifat Allah itu tidak terbatas? Iya, dari 20 sifat wajib bagi Allah ini sudah terangkup semuanya. Ini sifat-sifat yang supaya Allah Ta'ala itu tetap dijaga, kita tetap beradab, berakhlak kepada Allah. Nah, walaupun kita tahu bahwa kita ini Adam yang tiada, tetapi ketika kita menzohirkan, tidak pantas untuk dikatakan Allah itu yang bodoh, Allah itu yang buta, Allah itu yang tuli, Allah itu benda mati. Tidak boleh. Apalagi kalau bilang Allah itu tembok begini-begini, wah itu sudah salah. Itu paham kita yang salah. Berarti kita menyamakan Allah dengan sesuatu, meskipun sebenarnya pada hakikatnya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan segala sesuatu, padahal dialah segala sesuatu itu. Tapi jangan katakan ketika kau sebut alam semesta, langit, bumi itu Allah, itu bukan Allah, itu tuh sesuatu, itu wujud khoyali, wujud bayangan, kelihatannya ada tapi tidak ada. Kelihatannya ini ada, kelihatannya ini ada, ini loh, kelihatannya ini ada tapi ini tiada. Ini juga sama, ini wujud khoyal semua, wujud khoyali. Jangan disandarkan kepada Allah, cuma jangan juga dibuang. Maksudnya bagaimana? Wujud khoyal itu wujud bayangan, tiada juga lain. Kalau kita tarik asal mula kejadiannya dari mana itu bayangan, ya pasti ya dari wujud hakiki. Wujud hakiki itu Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Nur Allah. Nur Allah daripada Rabbul Izzati. Stop sampai situ. Jadi jangan dikatakan Allah itu alam semesta, ya salah. Itu pemahaman, kalau mau dibilang ya pemahaman keliru. Kalau dikatakan Allah itu alam semesta, salah. Zat Allah itu maha suci, saudara, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berjisim, tidak bertempat, Zat Allah itu tidak bertempat. Maha suci Allah, maha suci zat Allah dari segala tempat, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persangkakan.
Jadi disinilah sekarang untuk melihat zat Allah itu bisa tidak bisa. Kalau ada orang bertanya, Mas bisakah dilihat Allah? Bisakah dilihat zat Allah? Saya jawab, bisa tidak bisa. Maksudnya bisa kalau kita sudah hilangkan keakuan rasa-rasa kita. Jadi Allah Ta'ala sendiri sadar, kita sadar Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang melihat zatnya melalui Nur Muhammad. Begitu. Jadi bukan kita. Kalau kita yang melihat Allah, misal kita merasa melihat Allah, ya salah. Mana ada kita? Kita ini tidak bisa melihat. Kita ini buta. Bagaimana caranya bisa melihat Allah? Sementara kita ini wujud wujud sangka-sangka saja, wujud khoyal yang diadakan. Sementara hakikatnya sesuatu yang diadakan itu tidak pernah ada, tidak ada pada hakikatnya, tapi ada, diadakan. Kita si nafs itu loh, si jiwa itu yang perasaan, yang selalu mengaku-ngaku saya melihat, saya mendengar, padahal bukan. Bedakan jiwa dengan ruh. Memang pada hakikatnya jiwa ini daripada ruh, karena roh rewani secara hakikat, tapi secara istilah, secara kaidah sudah berbeda jiwa dengan ruh. Jiwa itu yang kita itu, yang wujud sangka-sangka, si nafs. Ketika dia bengkok menjadi nafsu. Begitu. Itulah kita yang 20 sifat mustahil bagi Allah itu tadi loh, yang Adam, yang tiada, yang buta, yang bisu, yang tuli, yang dongo, yang labaga. Kita itu semua itu. Itulah yang mau betul-betul diakui bahwa kita itu zaluman jahula. Kitanya Adamnya, bukan diri sebenar-benarnya diri. Diri sebenar-benarnya diri yaitu Allah Ta'ala, bukan kita. Diri sejati adalah Nur Muhammad, bukan kita. Nur Muhammad itu adalah nyawa bagi kita, nyawa. Itu sifat Allah, itulah insan kamil. Itu begitu, itu sifat Allah. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua konten-konten ini akan terus membahas daripada ilmu-ilmu makrifat, ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu thariqah, gabung 4. Jangan mengatakan salam 4 jari kalau kita dibuang salah satunya. 1 jari aja atau apa Jangan mengatakan salam 4 jari kalau kita membuangnya salah satunya. Maha segala sesuatu. Pakailah 4 sehat 5 sempurna itu. Itu juga kembali kepada hidayah masing-masing, kembali kepada Allah Ta'ala saja sendiri, karena kita itu tidak bisa memaksa orang, tidak bisa. Ini saya bicara sendiri aja, mau diikuti silakan, tidak diikuti silakan. Ini juga kita berjalan terus ini, tidak hanya di kajian-kajian itu terus. Karena kenapa? Itu sudah tamat sebenarnya. Yang penting sudah tahu duduk letak kesadarannya, aman sudah kita belajar akidah, hakikat, aman sudah belajar thariqah, aman sudah belajar syariatullah. Yang penting tahu dulu kedudukannya, kenal dulu, paham dulu bagaimana duduknya. Kalau sudah paham, ini ibarat mobil cuy. Kita menyetir sendiri di jalan yang lurus saja terus. Ini tinggal dijaga aja sih, kesadarannya tuh tinggal dijaga. Jangan lagi pindah-pindah dari mobil baru setengah, pindah lagi mobil lain, pindah mobil lain. Ini kesadaran, ini masalah makrifat. Ini kita ibarat di kendaraan nyetir sendiri, jangan tidur. Perjalanannya entahkah 30 tahunkah kita terus sampai tujuan, atau 40 tahunkah, 50 tahunkah sampai tujuan. Itu maksudnya ajal kontrakan kita habis sampai finish. Kita membawa terus ini kita masih perjalanan ini. Perjalanannya lurus terus, tidak belok-belok. Ketika kita mengantuk sedikit, lengah dari kesadaran, agak ke kanan, kita setir lagi, banting setir ke kiri sampai lurus lagi kesadaran itu. Allah menyaksikan dirinya sendiri, Allah menyaksikan nurnya sendiri. Kita ke kiri lagi setirnya, lupa lagi, banting lagi ke kanan sampai lurus. Begitu saja, pegang itu sampai tunggu ajal kembali. Maksudnya batas kontrakan itu terpanggil. Jadi ketika sudah paham, maka dia akan paham siapa yang diikuti. Kalau bagi pemahaman orang-orang yang sebelum tingkatan paling tinggi, itu mengikuti Nur Muhammad yang keluar daripada dirinya sendiri, mengajak dia keluar, akulah Nur Muhammad, ikut sama saya.
kemudian mengatakan zikir baru kita ucap kita jiwa ini keluar sinaps, kemudian masuk lagi dan tidak keluar lagi. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang paling tertinggi, tingkatan al-muntahi, intaha, itu tidak ada yang jemput, karena dia telah sinaps ini telah kembali 24 jam bako. Dia sadarnya itu sudah 24 jam, jadi tidak ada yang diikuti. Sifat jaiznya Allah sudah tajalli di situ. Mau mati kek, mau menolak ajal itu kek, mau kemana kek, mau hilang dengan sekejap mata begitu saja kek, karena Allah Ta'ala sudah bertajalli. Sifat jaiznya di situ. Jadi tidak ada lagi yang diikuti. Mau-maunya langsung lenyap tanpa ada kuburannya. Bisa. Kalau dia Allah Ta'ala sifat jaiznya mau berkubur dimandikan oleh keluarganya, bisa juga. Terserah Allah sifat jaiznya Allah di situ. Nah, itu kalau sudah tingkatan bakobillah, itu kalau sudah tingkatan wali tingkat atas, wali kutub. Nah, itu kalau sudah di makom bako. Kita ini mungkin fana saja belum, apalagi bako. Bako itu sadar Allah 24 jam tidak pernah putus. Kalau kita kan ibarat naik mobil tadi lurus, nanti belok terus, lama lagi di belok setirnya ke kiri. 1 menit lupa lagi, bicara baru ambil rokok lupa lagi, baru keluar sebentar lupa lagi, bicara kajian sebentar bu ingat masya Allah menyaksikan Nur Muhammad, lama-lama nanti lupa lagi. Itu kita. Tapi alhamdulillah, syukur-syukur. Yang penting tetap di dalam kesyukuran. Syukur terus. Bagaimana supaya kita ini sadar terus, pasrah total kepada Allah. Makanya gunanya orang-orang bertorikoh untuk memancing ini Allah ini untuk memancing, lafaz Allah ini untuk memancing supaya kesadaran itu tumbuh. Nah, ketika ini pikiran sudah mau melambung ke sana kemari memikirkan ini itu langsung Allah, tumbuh lagi kesadaran. Ibarat setir itu loh. Ibarat setir sudah mau tidur, tiba-tiba ada yang penyemangat, langsung bangun lagi, belok lagi, kasih lurus lagi setir, kesadaran ini. Nah, begitu. Memang zikir itu, zikrullah, ingat, yang dimaksud ingat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ingat itu sadarnya la sautin wala harpun. Cuma dengan lafaz zikir itu, dengan lafaz zikir Allah itu untuk mengingatkan kesadaran sadar Allah itu. Jadi begitu, saudara. Jadi paling bagus juga jalur nur ya jalur zikir. Ambil bagaikan tangan kanan dan kiri itu saling menopang satu sama lain. Sama dengan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, supaya ketika ada ceramah syariat, ilmu hukum-hukum tentang tubuh kita terima, tentang ilmu tentang hati thariqah kita terima, ilmu tentang hakikat tauhid kita terima, ilmu tentang ma'rifat juga kita terima. Jadi di mana-mana bebas aja gitu loh, tanpa terlalu kaku. Inilah seseorang kalau sudah 4 itu yang dipegang, itulah orang-orang yang tahu gajah seutuhnya, bukan orang-orang yang cuma satu saja ekornya gajah yang ditahu baru kita buta. Oh ini gajah, enggak gajah. Ya benar memang itu gajah kakinya. Benar itu gajah belalainya. Ya memang benar. Siapa yang salahkan? Cuma kan kurang sempurna gitu loh. Nah, begitu saudaraku. Ya, tabe nun semuanya, mudah-mudahan kita semua diberi rezeki, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.